Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Permisi Bu, maaf mengganggu. Saya mau bertanya, apakah ibu tahu alamat ini? Ibu itu mengernyitkan dahi lalu tersenyum kecil. Oh, alamat ini saya tahu Pak. Rumahnya tidak jauh dari sini. Bapak tinggal lurus saja sampai mentok. Nanti di sebelah kanan ada rumah dengan pagar hijau. Itu rumah yang Bapak cari. Suci yang tadi hanya diam langsung merasa lega. Alhamdulillah akhirnya kita menemukannya Pak. Terima kasih banyak Bu. Kami sudah hampir 1 jam mencari alamat ini. Iya, rumahnya memang agak tersembunyi, makanya banyak yang bingung kalau mencarinya pertama kali. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Pak Iksan segera menyalakan motornya kembali. Suci dan Pak Iksan akhirnya tiba di sebuah rumah besar dengan pagar tinggi. Di halaman rumah ada sebuah mobil tampak terparkir dengan kondisi penyok di bagian depan, bekas kecelakaan yang pernah terjadi. Melihat itu Pak Iksan yakin inilah rumah yang mereka cari. Iksan turun dari motor dengan perlahan, diikuti oleh Suci yang hatinya mulai berdegup kencang. Dia menatap rumah megah itu dengan sedikit gugup, membayangkan bagaimana reaksi pemiliknya nanti. Pak Iksan lalu mengucapkan salam dengan suara lantang di depan pagar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Setelah salam ketiga kali dia ucapkan, pintu rumah terbuka dan seorang wanita parubaya keluar mengenakan daster sederhana. Wajahnya terlihat ramah, meskipun tampak keheranan melihat mereka berdua berdiri di depan rumah. Iya, ada keperluan apa ya Pak? Tanya wanita itu sopan. Maaf mengganggu Bu. Kami ingin bertemu dengan pemilik mobil yang ada di sana. Ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan. Oh, silakan masuk dulu. Saya panggilkan majikan saya. Tak lama seorang pria berusia sekitar 35 tahun keluar dari dalam rumah. Tubuhnya tegap dan raut wajahnya tegas. Begitu melihat mereka alisnya berkerut, terutama ketika pandangannya tertuju kepada Suci. Kau gadis yang menabrak mobilku kan? Saya benar-benar minta maaf Pak. Saya sangat menyesal. Saya tidak sengaja. Saya ketiduran di motor karena terlalu lelah setelah berjualan. Pak Iksan ikut menundukkan kepala. Kami benar-benar minta maaf Pak. Kami tidak ada niat buruk. Makanya hari ini kami datang untuk meminta maaf secara langsung. Pria itu menghela nafas panjang. Wajahnya sempat tampak kesal. Tetapi setelah melihat ketulusan dari Suci dan Iksan, kemarahan di matanya mulai mereda. Ia lalu duduk di sofa dan memberi isyarat agar mereka juga duduk. Sudah, duduk dulu. Kita bicarakan baik-baik. Suci dan Iksan menyanggupi. Saya memang marah di waktu itu, tapi saya sudah memaafkan gadis ini sejak hari itu juga. Lagi pula tidak ada anggota keluarga saya yang terluka parah, hanya sempat syok dan pingsan. Biaya rumah sakit juga sudah ditanggung oleh perusahaan tempat saya bekerja. Mobil saya juga akan ditanggung pihak asuransi. Hanya saja belum sempat dibawa ke sana akunya. Pak Iksan dan Suci saling pandang. Ada sesuatu yang janggal. Tapi Pak, beberapa hari lalu
ada pria yang datang ke rumah kami. Dia mengaku dari pihak keluarga korban dan meminta kami mengganti rugi sebesar 50 juta. Bahkan dia meminta Suci menikah dengan anaknya sebagai bentuk tanggung jawab. Hah? Siapa dia? Yakin dari keluargaku? Saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan hal itu. Jadi kami tidak perlu membayar ganti rugi? Tidak perlu. Saya sudah memaafkan kalian. Terlebih itu bukan kesengajaan. Lalu bagaimana ciri-ciri pria itu? Jangan sampai hanya orang asing yang mau memanfaatkan keadaan saja. Iksan lalu menerangkan ciri-ciri wanita dan pria yang datang tempo hari di rumah sakit, sekaligus pria muda yang diyakini sebagai anak dari laki-laki itu. Kurang ajar. Itu adik ipar saya. Aduh, dia memang begitu. Selalu cari hal. Sudah, tenang sajalah. Biar saya datangi mereka malam nanti. Yang terpenting kalian belum memberikan uang sebanyak itu kan? Iksan dan Suci mengangguk bersamaan. Syukurlah. Kenapa tidak datang menemui saya sejak awal? Maaf pak, kami sudah terlanjur percaya dengannya. Ancamannya begitu nyata. Terang Iksan begitu menyesal tidak terpikirkan hal ini sejak awal. Setelah berbincang panjang, Suci dan Pak Iksan pamit dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Beruntung pemilik mobil itu berbesar hati, memaafkan dengan tulus tanpa meminta apapun dari keluarga Suci. Di tengah keramaian pasar, Suci tengah sibuk melayani pembeli. Tangannya cekatan membungkus ayam ungkep satu persatu, dengan senyum simpul terus teriring untuk para pembelinya. Namun suasana yang awalnya tenang mendadak berubah. Dari kejauhan seorang pria muda berjalan dengan langkah besar. Wajahnya penuh amarah. Setiap orang yang melihatnya langsung menyingkir, merasakan aura panas yang dibawanya. Hei, kamu! Suara itu menggelegar, membuat semua orang yang ada di sekitar menoleh. Suci terkejut. Nafasnya tercekat saat melihat pria itu. Orang yang beberapa hari lalu datang menuntut perjodohan mereka. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh amarah. Tanpa aba-aba pria itu mengayunkan kakinya dan brak. Kamu berani mengadu? Apa kamu tahu siapa aku? Suasana pasar yang biasanya riuh kini berubah menjadi panggung tegang. Semua mata tertuju pada lapak ayam ungkep milik Suci, di mana seorang pemuda berdiri dengan wajah merah padam. Amarahnya hampir meledak, nafasnya terengah-engah, tangannya mengepal di sisi tubuh. Kau berani merendahkan aku seperti ini? Aku sudah memberikan kesempatan padamu untuk hidup lebih baik. Kenapa kamu menolak? Suci yang awalnya masih menahan, kini mengangkat dagunya. Matanya menajam penuh keberanian. Dia sudah cukup sabar menghadapi pria ini. Kesempatan? Hidup lebih baik? Yang benar saja, jangan mengira aku bodoh. Aku tahu semua permainan kotormu. Si pemuda mengerenyit. Sedikit terkejut, tetapi dengan cepat dia kembali memasang wajah angkuh. Omong kosong. Aku hanya menagih apa yang menjadi hakku. Hak apa? Dasar perempuan tidak tahu diri. Aku sudah memberimu kesempatan hidup lebih baik, tapi kau malah menolakku. Berani sekali kamu mempermalukan aku dan ayahku. Suci tidak bergeming. Dada perempuan itu berdebar keras. Tapi bukan karena rasa takut, melainkan karena amarah yang memuncak. Dia mengepalkan tangannya menatap pria itu dengan tajam. Cukup. Aku muak dengan semua kebohonganmu. Suci melangkah maju menunjuk pria itu dengan tatapan menusuk. Aku sudah bertemu dengan pemilik mobil yang sebenarnya. Aku datang sendiri bersama papaku. Dan tahukah kau apa yang dia katakan? Pemilik mobil itu bahkan sudah memaafkanku. Dia tidak pernah menuntut uang, tidak pernah menginginkan perjodohan, bahkan tidak pernah mengutus kalian. Kau itu pembohong besar. Kau dan ayahmu hanya memanfaatkan kesulitan keluargaku. Kau pikir aku tidak akan mencari tahu kebenarannya? Kau kira aku akan pasrah gitu dan membiarkan diriku dijual seperti barang dagangan?
Tidak, tidak mungkin. Kau berbohong. Kau hanya mengarang cerita. Kau yang berbohong. Kau memanfaatkan kecelakaanku untuk keuntunganmu sendiri. Sekarang apa? Mau mengelak? Mau berdalih lagi? Pria itu tidak bisa berkata-kata. Dia tertunduk, bibirnya bergetar mencari alasan untuk membela diri, tapi tidak menemukan satu apapun. Sekarang pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Kau hanya pembawa sial di hidupku. Orang-orang di sekitar mulai mengangguk setuju. Beberapa bahkan mulai bersorak mendukung Suci. Namun sebelum benar-benar pergi, pria itu mendongak, menatap Suci dengan sorot mata penuh dendam. Awas kau Suci. Aku tidak akan melupakan ini. Kau akan menyesal telah mempermalukanku. Suci tidak gentar. Dia melipat tangannya, menatap pria itu dengan tatapan meremehkan. Silakan. Aku tidak takut padamu. Kau bisa mencoba, tapi aku tidak akan pernah tunduk pada ancaman bodoh seperti itu. Pria itu mengepalkan tangannya menahan amarah yang membakar dadanya. Dia menggeram lalu membalikkan badan dan pergi dengan langkah berat. Suci menghela nafas panjang, tangannya sedikit gemetar karena emosi yang masih membara. Dia menekan dadanya, mencoba menenangkan diri. Beberapa pelanggan masih berdiri di tempatnya menatapnya dengan campuran rasa kagum dan prihatin. Maaf ya, sudah membuat kekacauan seperti ini. Tidak apa-apa nak, justru kami bangga kau bisa melawan laki-laki busuk seperti itu. Yang lain ikut mengangguk, beberapa bahkan menepuk pundak Suci dengan penuh dukungan. Dengan tarikan nafas panjang, dia kembali berdiri tegak, lalu mulai melayani para pembeli lagi. Di sudut matanya dia melihat punggung pria itu semakin menjauh, menghilang di balik kerumunan. Tapi Suci tahu, ini belum selesai. Laki-laki itu akan kembali. Namun kali ini Suci sudah siap. Sementara itu Aksan tidak mengetahui situasi kacau di luar sana. Tidak tahu jika Suci dalam bahaya. Di lantai 3 toko yang cukup luas, Aksan tengah sibuk dengan pekerjaannya. Di ruangan yang dipenuhi rak-rak tinggi berisi berbagai produk, dia berdiri dengan clipboard di tangan, mencatat satu persatu barang yang hampir kadaluarsa. Udara di sana terasa lebih hangat dibandingkan lantai bawah. Mungkin karena ventilasi yang kurang memadai. Namun Aksan tak terlalu mempedulikannya. Dia terlalu fokus pada tugasnya, mengecek tanggal kadaluarsa bumbu dapur, menyusun kembali barang-barang yang hampir habis, serta memastikan tidak ada produk yang rusak atau kotor. Toko ini memang menjual lebih dari sekedar perlengkapan rumah tangga. Ada berbagai bahan makanan, dari tepung, gula, minyak goreng hingga aneka bumbu kemasan. Semua harus dikelola dengan baik agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Sesekali dia berjongkok menarik 1-2 dus dari rak paling bawah, lalu menandai dalam catatannya jika barang itu perlu segera dijual sebelum melewati masa layak konsumsi. Dia juga mengecek stok baru yang baru saja datang pagi tadi, memastikan semuanya tertata rapi. Saking sibuknya, Aksan sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di lantai bawah. Dia tak tahu bahwa saat ini tepat di depan toko, seseorang tengah mengamuk, membentak-bentak dan menciptakan kekacauan. Lagi pula ruangan tempatnya bekerja cukup kedap suara sih. Dindingnya tebal dan berada paling atas, jauh dari keramaian pelanggan yang berlalu lalang. Suara gaduh dari luar nyaris mustahil menembus ke situ. Aksan hanya terus bekerja dengan segala padatnya aktivitas, mencatat, mengatur, memeriksa. Baginya hari ini seperti hari-hari biasa sibuk. Beruntung saat Aksan tidak dapat menolong Suci, gadis itu bisa menyelesaikan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Di lain sisi, Suci merasa ada yang kurang. Di antara semua wajah yang ada, satu wajah yang ia harapkan muncul justru tidak terlihat. Aksan. Suci mengedarkan pandangannya ke sekeliling, berharap menemukan sosok pria itu di antara kerumunan. Namun Aksan tidak ada di sana, tidak di depan toko tempatnya bekerja, tidak di sisi jalan, tidak dimanapun. Biasanya Aksan selalu ada. Dulu ketika ada sedikit saja masalah, Aksan selalu muncul. Tapi kali ini,
Saat pertengkaran besar terjadi, saat dia, seorang perempuan yang biasanya lembut, harus membentak pria itu dengan lantang dan penuh amarah. Saat suasana pasar sempat kacau karena ketegangan, saat semuanya terasa begitu berat, Aksan tidak menunjukkan batang hidungnya sedikit pun, menghilang bagai ditelan bumi. Kenapa? Kenapa Aksan tidak datang? Apakah dia tidak mendengar? Tidak mungkin. Keributan tadi cukup besar untuk menarik perhatian semua orang di sekitar. Atau apakah dia memang memilih untuk tidak datang? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam di hatinya Suci. Suci menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Ada rasa sedikit nyeri di dadanya. Bukan karena pertengkaran tadi, bukan karena kelelahan, tetapi karena kekecewaan yang perlahan muncul. Mungkinkah Aksan sudah berubah? Mungkinkah dia sudah tidak peduli lagi? Senyum simpul yang tadinya menghiasi wajah berganti dengan wajah murung penuh kesenduan. Pandangan matanya kosong menatap meja dagangannya yang sedikit berantakan setelah pertengkaran tadi. Aksan, nama itu terlintas dalam benaknya, membuatnya semakin menunduk. Kemana Aksan saat semuanya terjadi ya? Suci dilema, menahan perasaan yang mendadak tak karuan. Awalnya dia berpikir bahwa Aksan akan selalu ada untuknya, bukan sekedar membantu, tapi juga karena ada sesuatu di antara mereka yang tidak terucapkan. Dia tahu Aksan sering curi-curi pandang. Dia tahu Aksan peduli. Dan jujur saja sejak kecelakaan itu, sejak pria itu menyelamatkannya, Suci mulai menaruh hati. Dan diam-diam dia mengagumi Aksan. Dia menyukai bagaimana Aksan bekerja dengan tenang, bagaimana dia selalu siap sedia saat dibutuhkan, bagaimana dia selalu ikhlas menolong tak peduli dirinya sebagai taruhan, bagaimana dia berbicara dengan lembut meskipun tak banyak berkata-kata. Ada ketulusan dalam sikapnya. Ada sesuatu yang membuat Suci merasa nyaman setiap kali pria itu berada di dekatnya. Namun sekarang semua perasaan itu mulai menggantung. Suci mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah dia terlalu berharap? Apakah Aksan benar-benar menaruh hati kepadanya? Atau hanya sekedar membantu tanpa ada rasa? Ia mulai malu pada dirinya sendiri. Ya, bagaimana jika selama ini dia hanya salah paham? Bagaimana jika perhatian Aksan hanyalah untuk kepedulian biasa, bukan karena perasaan yang sama? Bagaimana jika selama ini hanya dirinya yang berharap lebih? Mungkin Aksan hanya sekedar membantu. Mungkin dia tidak benar-benar menyukaiku, gumam Suci dalam hati. Angin sore berhembus pelan membawa sedikit kesejukan, tapi tidak cukup untuk menghangatkan hatinya yang mulai terasa dingin. Suci menggenggam jemarinya sendiri, menatap ke depan, ke dimana Aksan mengais rezeki. Pria yang dia kagumi itu tidak ada di sana sejak pagi sekali. Padahal biasanya selalu duduk di kursi kayu memungut truk barang. Kenapa pas sekali dengan kejadian tadi ya? Sudahlah. Aku saja yang terlalu baper. Aku saja yang terlalu berharap. Dasar aku malu-maluin saja sih. Ejek Suci pada diri sendiri di dalam hatinya. Langit masih gelap ketika Erin berpamitan kepada tantenya. Seperti biasa, ia menyunggingkan senyum manis seolah tidak ada beban. Iya, seolah semuanya baik-baik saja. Tante, aku berangkat dulu ya. Sepagi ini perginya? Tanya Tante Erin terheran. Iya Tan, ada banyak yang harus dikerjakan soalnya. Stok gudang banyak hari ini, dali Erin. Hati-hati anak, jangan lupa makan kalau sudah sampai di tempat kerja. Iya Tante. Dia melangkah keluar rumah dengan ringan, seolah menjadi pekerja gudang pakaian adalah hal yang biasa. Padahal di balik senyuman itu ada kebohongan yang telah dia rawat selama berbulan-bulan. Tantenya tidak pernah tahu, tidak pernah curiga sepenuhnya. Yang dia tahu keponakannya bekerja di sebuah gudang pakaian, mencari nafkah seperti orang lain, bekerja dengan jujur dan halal. Bahkan ketika sesekali muncul rasa curiga,
Erin selalu berhasil menenangkan hati wanita yang sudah sudi menampungnya itu dengan alasan yang terdengar masuk akal. Tante gak perlu ke tempat kerja Erin. Di sana gak boleh bawa orang luar. Bahkan keluarga, peraturannya itu ketat banget loh. Lagi-lagi Erin memperingati. Padahal tantenya belum terpikirkan untuk bertanya tentang hal itu. Sebab Erin ingin semakin meyakinkannya bahwa tidak perlu cemas dengan begitu. Leluasanya Erin bekerja dan tantenya Erin pun percaya. Ya bukan karena naif, tapi karena dia ingin percaya bahwa Erin memang bekerja dengan benar. Tidak ada alasan baginya untuk meragukan keponakannya sendiri yang sudah benar-benar memperbaiki dirinya. Namun di balik kepercayaan ada sesuatu yang mulai mengusik pikiran. Sesuatu yang membuat hatinya bertanya-tanya. Dan sesuatu yang paling sulit ia buang jauh-jauh dari benak. Erin pulang semakin larut malam. Bukan hanya seminggu atau 2 minggu, hampir setiap hari. Dan terjadi dalam berbulan-bulan ini. Katanya lembur lah, katanya kerja keras lah, katanya ingin menabung untuk masa depan. Dan mungkin masih itu bisa diterima. Tapi yang sulit diterima adalah perubahan drastis dalam gaya hidup Erin. Dulu Erin bukanlah gadis yang suka barang mahal. Pakaiannya sederhana, gayanya biasa saja. Tapi sekarang, gaun mahal menggantung di lemarinya, tas bermerek ada di mana-mana, sepatu berjejer rapi. Bukan sekedar sepatu biasa, melainkan yang berharga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Parfum mewah, perhiasan berkilauan, ponsel terbaru, semua ada. Dan hari-hari lagi-lagi Tante Erin dibuat terkesiap dengan tas baru yang dikenakan ponakannya. Erin, kamu benar-benar dapat bonus sebanyak itu? Iya tante, kerja lembur terus jadi sering dapat bonus. Lagi pula aku kan rajin, bos jadi suka kasih insentif tambahan. Tantenya mengangguk saja, lagi-lagi percaya. Sementara Erin, ya tentu tidak peduli dan takut atas apa perbuatannya selama ini. Ya selama dompetnya tebal, selama dia bisa membeli apapun yang dia mau, semuanya baik-baik saja. Tante Erin, dia cukup diberi kebohongan yang manis. Selama dia percaya, maka semuanya akan berjalan lancar. Dengan tanpa beban, Erin kembali melangkah bersiap melanjutkan pekerjaan haramnya hari ini. Ke tempat di mana dia sebenarnya bekerja. Ke tempat di mana harga dirinya ia tukarkan dengan barang-barang mewah dan uang yang terus mengalir. Langit masih sedikit gelap, tapi Erin sudah keluar dari rumah mereka untuk bekerja. Mengenakan pakaian terbaiknya, kaos pendek berwarna hitam membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan tas mahal yang baru saja dibelinya dari hasil kerja kerasnya. Ya, dengan langkah percaya diri dia turun dari rumah lalu memesan taksi online melalui ponselnya. Erin, kerja di mana sih sebenarnya? Kok tiap malam keluar terus? Suara seorang tetangga terdengar dari halaman rumah sebelah. Dia sedang menyapu halaman usai menyelesaikan sholat subuh. Di gudang pakaian bu, kebetulan lagi banyak lemburan. Jawabnya masih sama seperti biasa, kebohongan yang sudah ia ulang ratusan kali. Begitu taksi online datang, Erin segera naik tanpa sedikit pun merasa bersalah atas kebohongannya. Dalam perjalanan menuju hotel, dia mengeluarkan ponselnya. Ada pesan masuk. Senyum miring terukir di bibirnya. Sayang, kau sudah di jalan. Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu denganmu. Erin mengetik cepat. Tentu aku juga sudah tidak sabar sayang. Bagaimana dengan istrimu? Aman kan? Dia tidak tahu kan? Walawe. Kacau ini. Dia tertawa kecil sendiri setelah mengirimkan pesan itu. Tidak peduli pria itu memiliki istri, tidak peduli jika di rumah ada seorang wanita yang tengah terbaring lelah, selalu mengantarkan doa dan percaya suaminya sedang berjuang mencari nafkah di luar sana. Yang penting bagi Erin adalah uang dan kesenangan yang akan dia dapat hari ini. Pesan balasan pun datang. Istriku. Jangan bicara tentang dia lah. Aku hanya ingin memikirkanmu malam ini. Bagus, karena aku juga ingin menikmati malam itu bersamamu. Jangan lupa amplopnya ya.
Tentu saja sayang, 5 juta seperti yang kita sepakati. Lampu di bahu jalan masih menyala saat langit-langit belum benar-benar terang. Di balik jendela kaca sebuah hotel berbintang 5. Erin melangkah angkuh. Tumit tinggi berwarna merah menyala beradu dengan lantai marmer mengkilap. Dari kejauhan seorang pria duduk di sofa lobi. Usianya tak lebih dari awal 30-an. Gagah dengan jas mahal membalut tubuhnya. Matanya menatap Erin dengan sorot mata yang penuh maksud. Pria itu bukan sembarang pria. Dia seorang pengusaha muda sukses, pemilik perusahaan besar dengan kehidupan yang seharusnya sempurna. Namun ya tetap saja kesetiaan baginya hanyalah omong kosong belaka. Erin mendekat dengan langkah gemulai yang sengaja dibuat menggoda. Kau datang lebih awal. Aku tidak sabar bertemu denganmu, Erin. Kau cantik sekali. Kau berlebihan. Bagaimana perjanjian kita? Jangan lupakan 5 juta seperti yang kau minta. Bagus, bisiknya. Erin sangat mengenal siapa pria di hadapannya ini. Baru menata rumah tangga tapi tidak peduli bahwa pria di hadapannya memiliki istri. Tidak peduli bahwa wanita itu sedang berjuang membawa darah dagingnya di dalam perutnya. Aduh. Baginya kesetiaan itu tidak ada harganya. Yang berharga adalah uang, kemewahan, barang mahal yang bisa ia beli dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, kedua kaki Erin melangkah ringan mengikuti pria itu ke dalam kamar hotel yang sudah disewa untuk mereka berdua malam ini. Sebuah kamar mewah dengan ranjang besar, sofa empuk, jendela yang menghadap pemandangan kota berkelap-kelip. Semua fasilitas sudah lengkap, mulai dari bathtub yang biasa bisa menampung 2 orang, hingga minibar yang dipenuhi minuman mahal. Tapi bagi Erin, semua ini bukan sesuatu yang baru. Ia sudah terlalu sering berada di tempat-tempat seperti ini. Hotel berbintang, ranjang empuk, aroma khas ruangan ber-AC, bahkan minuman mahal yang disediakan semuanya sudah biasa. Tidak ada yang istimewa. Baginya ini hanyalah tempat kerja, tempat transaksi, tempat di mana dia menukar dirinya dengan angka di rekening. Pria yang bersamanya malam ini terlihat begitu gusar. Sejak tadi dia tak bisa menyembunyikan kesabarannya. Erin hanya tersenyum miring. Matanya melirik pria itu dengan tatapan penuh perhitungan. Dia tahu betul lelaki ini bukan hanya mencari kesenangan, tapi juga pelampiasan. Di bawah mentari yang terik, di sisi lain, Aksan menuntun tangan seorang anak kecil saat mereka melangkah memasuki area sekolah teman kanak-kanak. Anak sulungnya kini sudah besar. Rasanya baru kemarin dia menimang bocah mungil itu, menyuapinya bubur, menggendongnya di malam-malam penuh tangisan. Tapi kini gadis kecil itu siap untuk duduk di bangku sekolah, mengenakan seragam putih biru kecil yang sedikit kebesaran, lengkap dengan ransel bergambar toko kartun kesukaannya. Sebelum berangkat, Erma ikut mengantar. Namun Aksan menolak dengan lembut. Lebih baik di rumah saja, Mah. Jagain Asyar dan Rain. Nanti Mama kerepotan di sana. Setibanya di sekolah, suasana sudah ramai oleh orang tua yang mendaftarkan anak mereka. Aksan segera mengambil nomor antrian dan mengisi formulir yang diberikan oleh petugas. Tak butuh waktu lama, kehadiran Aksan mulai menarik perhatian para ibu-ibu yang juga sedang mengantarkan anak-anak mereka. Mereka berbisik pelan, saling menyikut memandang Aksan dengan tatapan yang sulit jelaskan. Siapa itu? Oh, aku tahu itu Aksan. Katanya duda anaknya 3. Ibu-ibu muda itu terkesiap. Mereka melihat Aksan bukan hanya sebagai pria tampan, tetapi juga seorang ayah yang bertanggung jawab. Seorang laki-laki yang sabar mengurus anak-anaknya, mengantar sendiri ke sekolah, bahkan mengurus berkas tanpa mengandalkan sang mantan istri atau orang tuanya. Andaikan suamiku begitu, keluh seorang ibu-ibu. Aksan tidak menyadari obrolan yang tertuju untuknya. Dia sibuk mengecek kembali berkas-berkas anaknya, memastikan semuanya sudah lengkap. Saat namanya dipanggil, dia segera maju ke meja pendaftaran dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan. Salah seorang ibu mendekatinya berpura-pura bertanya, "Mas, ini pertama kali ya anaknya sekolah di sini?" "Iya, Bu." "Wah, hebat ya."
Biasanya yang urus begini kan ibu-ibu. Mas sendiri yang urus semuanya. Iya bu, sudah jadi tanggung jawab saya. Melihat respon Aksan yang terkesan biasa bahkan seperti risih, ibu-ibu itu jadi enggan dan malu untuk melanjutkan obrolan. Meski begitu, dia memberanikan diri kembali mencoba. Tapi sayang, Aksan sudah menyibukkan diri lagi seakan sengaja untuk menghindar. Ayo nak, sudah selesai? Minggu depan mulai sekolah ya? Iya pak. Sementara itu di belakang mereka beberapa ibu muda masih membicarakan Aksan dengan bisik-bisik seolah-olah Aksan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Namun Aksan tidak peduli. Dia hanya ingin mengurus keperluan sekolah anaknya dan kembali ke tempat kerja setelah mengantar Jingga kembali ke rumah. Karena Aksan hanya meminta izin saja dengan bosnya, sekedar mengantar berkas sekolah dan tetap lanjut bekerja karena ini bukan hari liburnya. Langit senja mulai meredup, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Angin berhembus sejuk, membawa ketenangan setelah seharian penuh Aksan berkutat dengan pekerjaan. Dengan langkah santai dia menyusuri jalanan pasar yang sudah mulai sepi. Toko-toko perlahan menutup pintunya, penjual kaki lima sudah berkemas meninggalkan area pasar. Aksan menghela nafas panjang. Hari ini melelahkan, tapi dia senang karena semua pekerjaannya selesai tepat waktu. Kini satu-satunya yang dia pikirkan adalah pulang, bertemu anak-anaknya dan menghabiskan malam yang tenang dengan mereka. Namun baru beberapa langkah meninggalkan pasar, telinganya menangkap sesuatu. Tolong! Suaranya samar, hampir tersapu angin. Tolong, siapapun, tolong! Suara itu terdengar lebih jelas lagi. Ada ketakutan dalam nada perempuan itu, membuat Aksan merinding. Dia menoleh ke arah sebuah gang kecil di sisi pasar. Gelap dan sunyi. Nalurinya berkata untuk pergi, tapi hatinya menolak. Tanpa pikir panjang, dia menyusuri gang itu. Semakin dalam semakin jauh dari keramaian. Suara tangisan dan rintihan semakin nyata. Hingga akhirnya di ujung gang yang remang-remang, Aksan melihat sesuatu yang membuatnya amarahnya pun meluap. Seorang pria bertopeng, tangannya mencengkeram Suci yang meronta-ronta, berusaha melepaskan diri yang hendak dilecehkan. Lepaskan dia! Pria bertopeng itu tersentak menoleh dengan gerakan cepat. Tanpa pikir panjang, dia melepaskan Suci lalu berlari ke arah berlawanan. Aksan langsung mengejarnya. Berhenti kau! Langkah kakinya cepat, hampir menyusul pria itu. Namun gang sempit ini penuh dengan belokan dan lorong gelap, memberi kesempatan pria bertopeng itu melarikan diri. Hingga di persimpangan Aksan kehilangan jejaknya. Ia menghentikan langkahnya menggeram kesal. Brengsek. Tapi dia tidak bisa berlama-lama di sana. Suci. Aksan segera berbalik, berlari kembali ke tempat di mana Suci tadi terjatuh. Suci, aku ada di sini. Kau aman sekarang? Suci hanya terisak, tak mampu berkata apapun. Tanpa ragu Aksan membantunya berdiri memapah tubuh lemah itu, lalu membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Ketika Aksan tiba di rumah Suci, kedua orang tuanya langsung menghampiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Ya Allah Suci, ada apa ini? Kenapa anak kami seperti ini? Suruh ibunya Zahwa, hampir menangis melihat keadaan putrinya. Aksan membantu Suci duduk lalu menghela nafas panjang sebelum menjelaskan semuanya. Iksan ayah Suci mengepalkan tangannya marah. Siapa? Siapa yang berani berbuat ini pada anakku? Akan kucari dia sampai dapat. Aksan menunduk, merasa tak tega melihat keluarga ini hancur karena kejadian itu. Tapi dia tidak bisa memberitahu siapa pria itu, karena dia memakai topeng dan memakai jaket kulit. Seminggu berlalu setelah kejadian itu, malam ini pukul 8, Aksan duduk di ruang tamu rumah keluarga Suci. Di hadapannya Zahwa menatapnya dengan ekspresi serius. Jauh hari Suci sudah memberitahu Aksan jika dirinya diundang mamanya datang ke rumah tanpa memberitahu alasannya. Aksan pun menyanggupi. Dia pikir sebatas silaturahmi saja. Setelah berbasa-basi sejenak, Zahwa akhirnya masuk ke inti pembicaraan. Nak Aksan, ibu ingin menitipkan Suci kepadamu.
Seketika suasana kala itu begitu hening. Angin malam berembus pelan melalui celah-celah jendela, membawa hawa sejuk membuat bulu aroma Aksan bergidik ngeri. Bukan karena takut, tapi tak menyangka saja dia dihadapkan dengan posisi seperti ini. Aksan yang tengah duduk di ruang tamu kini menatap Zawa dan Iksan dengan tatapan penuh arti. Kata-kata Zawa barusan masih terngiang di telinganya, membuat pikirannya seolah berhenti bekerja. Maaf Bu, apa saya tidak salah dengar? Tanyanya tergagap ingin memastikan lagi. Kau tidak salah dengar nak Aksan. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Kami ingin menitipkan anak kami kepadamu seutuhnya. Aksan terdiam. Seutuhnya, satu kata yang luar biasa bagi Aksan. Di sisi lain Suci yang sejak tadi duduk dengan tangan bertaut di pangkuannya hanya menunduk, tak berani menatap Aksan. Wajahnya bersemu merah entah karena malu atau perasaan lain, hanya dirinya yang tahu. Aksan berdiri masih berusaha memahami situasi. Dadanya berdegup begitu kencang. Dia tidak menyangka, tidak pernah membayangkan berada di posisi ini. Selama ini dia hanya bisa mengagumi Suci dari jauh, mengidamkan gadis itu dalam diam, meyakinkan dirinya bahwa itu tidak pernah berharap lebih. Apalagi setelah kejadian tempo hari, dia berpikir bahwa Suci akan dijodohkan dengan pria lain dan dia harus menerima kenyataan pahit itu. Tapi sekarang justru orang tua Suci sendiri yang menyerahkan anak mereka kepadanya. Apa ibu dan bapak yakin? Maksud saya, apakah tidak salah menitipkan Suci pada saya? Tidak ada yang salah nak. Kami percaya kepadamu. Tapi apakah maksud kalian benar-benar ingin menikahkan Suci dengan saya? Kedua orang tua Suci mengangguk serentak. Aksan terkesiap. Mulutnya sedikit terbuka seakan ingin mengatakan sesuatu. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya, seolah-olah ini semua hanyalah mimpi yang akan segera buyar ketika dia terbangun nanti. Aksan, kami tahu kau pria yang baik. Kau menyelamatkan putriku di saat kami tidak ada. Kau membantunya tanpa pamrih. Kami tidak melihat alasan untuk tidak mempercayakan Suci kepadamu. Dan Suci yang mengatakannya pada kami sendiri, bahwa lelaki yang dia inginkan, baik itu sikap dan perlakuannya, semua dia temukan ada di dirimu dan belum pernah dia temukan di pria lain. Aksan memejamkan mata sejenak, mengatur pikirannya yang masih berantakan. Kemudian dengan suara yang lebih pelan namun tegas dia berkata, sebelum saya memberi jawaban, saya ingin jujur terlebih dulu Bu. Pak. Silakan nak, ujar Iksan. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanyalah pria sederhana dengan status duda. Dan saya memiliki 3 anak yang masih kecil. Orang tua saya hanyalah petani kebun. Ayah saya seorang marbot masjid. Kadang-kadang dipanggil untuk memimpin doa tahlilan atas syukuran. Saya bukan pria kaya. Saya hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membesarkan anak-anak saya. Jadi, Suci, pikirkan dengan baik. Aku tidak pantas bersanding denganmu kan? Kamu masih gadis, sedangkan aku duda beranak 3. Kamu gadis yang sangat baik, sangat sempurna. Jauh dariku yang hanya seperti ini. Ruangan kembali hening. Aksan sebenarnya berat hati mengungkapkan hal itu. Tapi itu yang berarti dia harus siap mendengar penolakan mentah-mentah. Suci menunduk semakin dalam, kedua tangannya menggenggam ujung bajunya. Wajahnya semakin memerah, lalu perlahan-lahan ia mengangguk. Nampak berpikir keras memutuskan hal yang tidak mudah baginya. Aku tidak masalah dengan semua itu, ucapnya dengan suara pelan tapi penuh ketegasan. Apa kau yakin? Aku sudah tahu sejak awal bahwa kau duda. Aku juga tahu kamu memiliki 3 anak. Aku tahu semuanya. Maaf kalau aku lancang mencari tahu latar belakang kehidupanmu pada Pak Romi.
Dan setelah aku tahu semuanya, aku tetap menyukaimu. Dek. Jantung Aksan berdentum keras di dadanya. Matanya sedikit membesar, tidak menyangka bahwa Suci telah mengetahui semuanya sebelum ini. Dan gadis sebaik dirinya tetap menyukainya. Aksan saja sudah berpikir jika tidak akan bisa menikah lagi. Sebab wanita yang selalu dia temui sering memandang harta. Tapi Suci, dia sangat berbeda. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.